Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar sampai materi persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC untuk cara mencari akar-akar kuadratnya. Nah, kemarin kita sudah tahu kan kalau misalkan bentuk umum persamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Persamaan kuadrat bentuk umumnya. Saya tuliskan kembali di sini supaya ingat. Ini bentuk umumnya ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kemudian dari bentuk umum ini berlanjut lagi sampai kepada materi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi di sini ada beberapa rumus yang saya tuliskan. Yang pertama di sini X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Di sini sudah saya tuliskan semua. Kalian tinggal menuliskan. Saya menuliskan dari 1 sampai 6. Untuk rumus dari jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Kemudian nanti saya lanjutkan untuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal mengenai jumlah dan hasil kali akar. Yang pertama untuk yang jumlah akar persamaan kuadrat terlebih dahulu. Nomor 1, jumlah akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat dikurang X ditambah 5 sama dengan 0 adalah. Nah, ini tipe-tipe soal yang jawabannya ada ABCD-nya. Jadi kalian nanti tinggal cari. Karena di sini adalah yang dicari jumlah akar-akar persamaan kuadrat, maka cari di sini. Lihat di sini. Mana yang penjumlahan? Akar persamaan kuadrat. Berarti ini yang umumnya. X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Kita tentukan dulu di sini. Di sini saya tulis pembahasannya. Yang pertama, tentukan dulu nilai A, B, dan C. Nilai A-nya berapa di sini? 2. B-nya berapa? Di sini tidak tertulis bahwa di sini ada angka 1. Tapi kalau misalkan di sini hanya ada variabel, tidak disertai dengan koefisiennya, maka di sini nilainya 1. Nilainya di sini 1. Ada negatifnya, jangan lupa. Negatif 1. Yang C itu sama dengan 5. Nah, kemudian jadi yang ditanya apa? Jumlah akar persamaan kuadrat ya. Berarti kita lihat rumus yang nomor 1. Maka rumusnya yang dipakai adalah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Min B per A. Kita masukkan lagi. X1 ditambah X2 sama dengan B-nya berapa? B-nya min 1. Di sini ada negatifnya. Di awal rumusnya jangan lupa ditulis kembali. Kemudian ternyata nilai B itu terdapat negatif juga. Jadi tuliskan lagi negatifnya di sini. Nah, per A-nya berapa? A-nya 2. Maka nilai X1 ditambah X2 sama dengan negatif dikali negatif positif 1 per 2. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini contoh soal yang kedua, persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 3X ditambah 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nilai 1 per alfa ditambah 1 per beta adalah, kalian jangan panik. Nah, di sini nilai persamaan akar alfa dan beta itu sama dengan di sini X1 dengan X2-nya. Tapi di sini ditulis alfa dan beta.
Jadi ini sama saja. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai 1 per alfa ditambah 1 per beta adalah, kita lihat di rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, mana yang mencari 1 per alfa ditambah 1 per beta. Yang sama aja kayak gini. Persamaannya itu sama dengan ini kan, 1 per X1 ditambah 1 per X2 gitu. Kemudian di sini kalian lakukan sama seperti yang sebelumnya. Saya tuliskan di sini pembahasan yang pertama. Sama seperti yang tadi, yang saya bilang, cari dulu nilai A, B dengan C-nya. Maka di sini nilai A-nya berapa? A-nya sama dengan 1, benar. B-nya sama dengan negatif 3, C-nya 4. Nah, di sini yang ditanya adalah nilai 1 per alfa ditambah 1 per beta. Itu nilai ini tuh sama aja sebenarnya dengan X1 di rumus. Nah, di rumus ini tuh sama aja maksudnya sama. Kalian jangan langsung bingung atau panik. Loh, kok di rumus yang diajarkan tidak ada? Nah, padahal kalian harusnya benar-benar teliti di sini. Nah, ini biasanya lebih membuat kalian bingung tuh di sini. Karena nanti pasti kalian bingung kenapa yang diajarin sama yang disuruh kerjain beda, padahal bukan beda. Intinya ini sama aja. Terus yang selanjutnya adalah tulis lagi rumusnya. Di sini pakai alfa ya. Tuliskan kembali rumusnya. 1 per alfa ditambah 1 per beta sama dengan, dilihat lagi, X1 itu sama dengan alfa. Alfa tambah beta per alfa dikali beta. Nih, sama aja. Nih ya, kalau di sini pakai X1, sedangkan yang di sini itu alfa X1-nya. X2 di sini beta. X1 di sini alfa, X2-nya beta. Kemudian kita tuliskan kembali. Ini dicari satu-satu. Alfa ditambah beta sama dengan, rumus alfa beta. Lihat di sini yang tadi. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Tuliskan min B per A. Belajarnya pelan-pelan sambil dipahami ya. Kemudian di sini tulis kembali B-nya berapa? Negatif, ada negatifnya. Kemudian B-nya tadi negatif 3. Per A-nya berapa? A-nya 1. Negatif dikali negatif positif. Berarti 3 dibagi 1 sama dengan 3. Sudah dapat nilai alfa ditambah beta. Kemudian saya kasih garis pemisah di sini. Cari lagi alfa dikali sama beta. Alfa dikali beta, rumusnya yang mana? Lihat di bukunya. Nanti kalian tuliskan ya, ini di buku. Alfa ditambah beta. Di sini X1 dikali X2 sama dengan C per A. Tuliskan di sini. C per A. C-nya berapa? 4. Tulis 4. A-nya berapa? 1. Nah, 4 dibagi 1 sama dengan 4. Kemudian tuliskan kembali nih. 1 per alfa, tulis yang ini ya. Ditambah 1
per beta sama dengan alfa ditambah beta. Nilai alfa tambah betanya mana? Yang ini. Udah kita cari tadi. Nih, nilai alfa ditambah beta sama dengan 3. 3 per alfa kali betanya berapa? 4 nih. Alfa kali betanya nih sama dengan 4. Berarti 3 per 4. Selesai.